Nah, sekarang kita masuk ke geopolitik nih, wah kita kemana-mana nih. Oke. Amerika dan China. Ini kan saat ini mereka ada perang dagang, ada perang tarif, Segalanya. ada perang teknologi bahkan sekarang mungkin nih kayak. Di satu sisi kan mereka punya Nvidia, punya infrastruktur. Sementara kalau China kan mereka terkenal gesit gitu ya. Mereka bisa teknologi itu langsung diimplementasikan di mana-mana, di kendaraan, di mana segala macam. Nah, kalau Anda melihat persaingan kedua negara besar ini, Negara adidaya lah. Negara adidaya besar lah terkait AI itu megang mana Bang? Oke. Sebenarnya ini menjadi sengit ya, karena ketika tuduhan Amerika itu adalah penggunaan AI nanti bisa digunakan untuk militer, itu adalah sesuatu yang relevan. Nah, kenapa sekarang relevan? Karena kita tahu ada Laut Cina Selatan yang dipersengketakan, di mana China itu sekarang lagi flexing mengenai kekuatan militer mereka. Mereka saat ini punya angkatan laut dengan jumlah kapal terbanyak di dunia. Kemudian baru punya kapal induk ketiga, dan rencananya akan punya 10 kapal induk dalam waktu berapa tahun ke depan. Waduh. Serius, jadi benar kan? Memang ada masuk Indonesia nih harus. Nah, ya itulah. Tapi emang kalau China mengatakan kita perlu melindungi jalur perdagangan kita, transfer energi kita dan lainnya. Jadi kita perlu itu. Jadi mereka sudah mengembangkan ke arah namanya blue water. Jadi blue water itu berarti lintas samudra kemampuannya. Nah, itu adalah kenyataan, itu yang terjadi. Nah, di sisi lain, China juga adalah suatu negara yang istilahnya sangat sensitif terhadap demografi. Kenapa? Karena mereka pernah satu masa yang cukup panjang, jumlah penduduknya itu cuma punya anak satu, single child policy kan. Jadi mereka juga melihat bahwa kekuatan militer, kalau orang yang nggak ada, ya juga nggak jadi apa-apa juga kan. Nah, sementara dalam pepatah Cina kuno yang di Tiongkok tuh ada sebutan, besi yang bagus nggak akan dijadiin paku. Wah, orang mikir, ya besi yang bagus memang nggak jadi paku. Tapi maksudnya apa? Maksudnya anak yang pintar dan baik nggak akan jadi tentara. Itu. Jadi buat mereka, anak yang berpotensi jangan jadi tentara, matinya sia-sia. Jadi kalau kita berkembang di suatu tempat yang punya filosofi seperti itu, berarti apa yang kita gunakan? Ya, jangan pakai manusia. Pakai apa jadinya? Pakai mesin. Nah, itu makanya berarti AI-nya. Tapi itu juga mengambang, bukan jangan-jangan. Emang Amerika juga selama ini kemampuan militernya banyak didukung oleh mesin. Kita tahu waktu itu klien-kliennya Pentagon ya juga adalah pengembang AI. Sampai dulu pernah ada ribut kan Google, karena Google kan prinsipnya do no evil, tapi kemudian dapat kontrak dari Pentagon buat pengembangan senjata terkait dengan pengembangan militer mengenai AI. Sampai di dalamnya ada protes kan, katanya no evil, tapi kenapa Pentagon kita terima kontraknya gitu. Nah, itu gambaran, tapi itulah kenyataan. Jadi kembali lagi, kalau bicara reason-nya tadi untuk penggunaan militer itu valid, bisa, dan ada reason seperti tadi ya, besi bagus, logam bagus nggak jadi paku gitu. Jadi ada situ. Jadi kedepannya juga memang akan muncul di mana peran AI itu akan sangat strategis terkait dengan militer untuk menggantikan manusia. Maka ada yang sempat bilang kedepannya kayaknya perang itu kayak main Nintendo dari jarak jauh aja. Mesin aja yang kerja, mesin lawan mesin. Nah, itu yang mungkin secara umum alasannya Amerika untuk menghalang itu. Berarti bukan, aku pikirkan sama ekonomi atau Amerika pengen menjaga dominasi mereka dunia teknologi. Itu pasti ya. Tapi di balik itu juga. Itu satu, karena yang merasa khawatir dengan ini bukan cuma Amerika, Jepang. Oh, dekat soalnya. Ya, nah itu dia. Korea Selatan, Taiwan, Filipina. Nah, itu dia. Nah, itu makanya kenapa seperti tadi ya, dalam hal kubu yang muncul tadi, kenapa dengan mudah Amerika bisa membujuk Jepang untuk masuk dalam aliansinya. Karena fear nih. Ya, sphere of influence-nya. Karena memang ternyata Jepang itu nggak bisa kita rule out begitu aja. Jepang udah lama nggak kedengeran mengenai. Enggak, mereka teknologi tingginya masih tetap ada, dan banyak dari teknologi chip itu supportingnya justru dari teknologi-teknologi yang ada di Jepang. Tapi yang satu aliansi yang jauh lebih strategis lagi adalah aliansi Amerika dengan Eropa, dalam hal ini persis spesifik satu negara, yaitu adalah Belanda. Kenapa? Karena di Belanda lah ada perusahaan ASML yang bisa membuat chip tadi, dan itu kemarin Amerika. Kunci ya,
pemerintah Belanda pun suportif. Kalau ada ekspor teknologi tinggi dari perusahaan tersebut, maka itu ada pelanggaran hukum. ASML itu yang ngebuat litografi itu. Litografi deep ultraviolet, dan terakhir berikutnya adalah extreme ultraviolet. China masih boleh dapat deep ultraviolet, extreme ultraviolet dikunci. Cina nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Oh, itu yang menyebabkan mengapa industri semikonduktor Cina mungkin nggak bisa menyamai. Betul. Nah, cuman China juga oke, kita cari cara baru untuk ini. Mereka ya insentif dari negaranya, dari pemerintahnya juga bagaimana bisa melompati. Mungkin kalau nggak bisa mereplika, ya mereka akan mencoba cari bagaimana ekstrim ultraviolet itu bisa mereka capai tanpa lewat teknologi Sekarang UV mereka tadi. lagi menyalip Cina nih. Nah, makanya ini juga didukung dengan skala miliaran dolar juga dari pemerintah subsidinya. Wah, kalau mereka berhasil melakukan itu berarti emang kuncian Amerika ini udah nggak ada, udah hilang satu tanpa satu dong ya. Betul. Nah, itu yang oleh Nvidia menjadi dalam statementnya, mereka sebutkan, Huang sempat bilang kan, Jason Huang pernah bilang kan gini, sebenarnya ini cuma begini-begini dikunci-kunci juga paling cuma nunda sesuatu yang bakal terjadi dalam waktu 7-8 tahun ke depan. Menurut saya, walaupun orang lain bilang, ya lu kan emang pingin jualan chip lu sampai ke Cina juga gitu kan. Ya jadi maksudnya kita jangan naif ya. Pasti setiap pendapat tuh pasti ada reason. Mereka punya apa ya, si Nvidia ngomong gitu supaya ya nggak apa lah gue jualan ke Cina. Iya, supaya bisa jualan ke Cina. Cuman menjadi menarik kan kemarin kan Presiden Trump menyebutkan, oke, boleh H200 ke China tapi bayar biaya 15% ke pemerintah Amerika. Perusahaan-perusahaan China seneng mau beli, pemerintah China bilang nggak boleh, harus produksi dalam negeri, karena mereka juga invest besar-besaran untuk dalam negeri mereka. Jadi sekarang nih, jadi kayak seperti perusahaan-perusahaan seperti Alibaba, kemudian Tencent yang juga menggiat ya, mereka di tengah-tengah nih. Kalau ada chipnya Nvidia, kan bisa lebih cepat lagi. Tapi pemerintah nggak bolehin, gimana ya caranya? Nah, karena memang satu sisi yang juga unik ya, kalau Amerika kuat secara hardware, ya, China itu justru kuatnya di sisi firmware atau humanware-nya. Karena seperti tadi kan, DeepSeek itu kan sebenarnya proyek sampingan loh. Iya. Ada orang hedge fund, kemudian mau bikin machine learning dari yang spesifik menjadi sangat general, kemudian optimize, dan ternyata bisa mencapai kemampuan seperti ChatGPT dengan biaya jauh lebih murah. Jadi kan kita nggak bisa bilang bahwa mereka nggak punya kemampuan. Mereka punya kemampuan. Betul. Jadi mereka mungkin tadi ya di sisi non-hardware-nya kuat mereka. Iya. Bagi secara industri mereka sangat kuat gitu kan. Dan sangat kompetitif kan. Iya. Nah, jadi pemain-pemain, mereka juga punya pemain-pemain besar seperti tadi kalau saya sebutkan, seperti Meta. Meta kekuatannya kenapa? Karena mereka punya raw material dari Facebook interaksi manusia. Datanya. Emang Baidu nggak punya? Jadi padanannya Google kan? Yeah. Memangnya Alibaba nggak punya? Padanannya Amazon kan? Nah, jadi Tencent nggak punya. Jadi sebenarnya mereka juga tidak bisa diremehkan. Cuma memang mereka handicapnya ada di hardware. Nah, sementara itulah yang dikunci oleh Amerika. Jangan sampai hardware-nya nyebrang. Oke. Berarti seru tuh ya. Kita seru menantikan bagaimana China somehow, mereka kan ketika mereka lahir tadi yang LLM mereka gitu kan, mereka tiba muncul kan dunia kayak terkejut ya, mereka tahu punya gitu kan. Ternyata ya memang sedemikian talented gitu ya mereka itu. Karena memang kuncinya ada di matematika, dan kita tahu ya kalau China emang tadi populasinya udah 1,4 miliar ya. Kalaupun ada yang jenius matematikanya 1 di antara 1 juta orang, mereka udah punya 1.400 orang gitu.